Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah, dan sekarang melanjutkannya dengan melakukan kajian Islam, kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah dengar? Kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa-doa sehari-hari. Yang terakhir kemarin yang kita bahas adalah doa berpakaian. Doa bercermin ya, doa bercermin. Kalau kita bercermin, kita diajarkan berdoa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kita ulang sedikit. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah mempercantik bentuk luarku ini, wajahku, ya badanku secara keseluruhan ini, fahassin khuluqi. Oleh karena itu, percantiklah juga, perbaguslah juga akhlakku. Jadi ketika kita bercermin itu sesungguhnya kita yang pertama setidaknya sudah menunjukkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala penciptaan. Jadi khalqun itu penciptaan yang berupa zahir ini, rupa ini yang bagus, yang indah, yang cantik. Nah, kita lalu memohon juga kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang cantik, yang bagus, yang indah itu tidak hanya rupa kita, tetapi juga akhlak kita. Sehingga sebenarnya ketika kita bercermin itu, kita di samping mematut diri di dalam hal zahir, rupa kita ini pantas apa tidak. Orang bercermin itu kan mematut diri ya. Wis pas apa durung, wis ganteng apa durung ya, wis ayu apa durung ya. Make up-nya sudah pas apa belum ya, bajunya sudah rapi apa belum. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah juga dengan kesadaran terkait dengan yang zahir saja kita itu berusaha untuk mematut diri, memantaskan diri, apalagi terkait dengan persoalan akhlak. Ya. Oleh karena itu ya lebih pantas lagi kalau kita itu lebih mematut diri dalam kaitannya dengan akhlak itu. Dalam kaitannya dengan tingkah laku kita itu patut enggak ya saya itu ya kalau begini, patut enggak ya kalau begitu. Coba kalau kita bercermin itu dalam hal patut diri itu kadang-kadang Masya Allah baju aja itu bisa ganti berkali-kali. Waduh, ini kok orang patut. Terus rodok kekecilan ya karena tambah melar ya. Saya itu kadang-kadang kalau pakai dasi itu, kalau pas
lagi acara yang pakai dasi. Saya tuh rasanya dasi itu kalau ininya nggak dikancing itu nggak seret gitu. Pakai dasi kok sebedeh itu rasanya kayak nggak patut gitu saya itu. Sehingga kadang-kadang mencari baju yang ininya masih dikancing itu kadang-kadang, kok saya sudah dikancing ya, kok saya sudah dikancing, lepas meneh ya. Itu berkali-kali itu matut-matut diri aja terkait dengan gitu aja sudah bisa berkali-kali. Ibu-ibu juga begitu, waduh warnanya kok orang meceng ya, nah ganti meneh. Itu baru matut-matut diri dalam hal persoalan dimensi lahiriah. Nah, dimensi akhlak kita yang batiniah itu lebih kita patut-patutkan. Ya, wah, aku patut pora ya yen ngene, yen ngono ya. Nah, insya Allah kalau kita itu ketika bercermin itu punya kesadaran seperti itu, ya insya Allah ya mudah-mudahan secara zahiriah ya patut, ya pantas. Nah, mudah-mudahan juga secara batiniah, secara akhlak kita juga pantas di hadapan orang lain. Ya. Itu doa yang barusan kita bahas beberapa hari yang lalu. Ya. Doa bercermin. Nah, sekarang kita tambah lagi doa keluar rumah. Ya, biasanya kalau sudah bercermin, berdandan itu kan keluar rumah ya. Nah, keluar rumah untuk urusan apapun, ya, itu kita dituntunkan untuk berdoa. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Sudah hafal, Bu? Bu, sudah hafal? Sudah ya. Ini masa itu dilakukan saben dino. Ya. Ini yang kita bahas sekarang doa sehari-hari kita ya. Bapak-bapak sudah hafal, Pak? Sudah ya. Kita ulangi lagi. Bismillahi. Tawakkaltu. 'Alallah. La haula wala quwwata illa billah. Gampang ya. Jadi kalimatnya sudah kalimat yang kita insya Allah tahu semua, tinggal merangkaikannya saja. Jadi yang pertama sekali kita ketika keluar rumah itu dituntunkan untuk membaca bismillah. Bismillahi dengan nama Allah. Atas nama Allah. Tawakkaltu, aku bertawakal. 'Alallah, kepada Allah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billah, kecuali daya dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 3 hal ya terkait dengan doa ketika kita mau keluar rumah itu, yaitu membaca bismillah, menyatakan diri tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang ketiga menyatakan diri bahwa kita ini tidak punya kekuatan apapun, tidak punya daya apapun kecuali daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama, ketika kita keluar rumah itu diminta untuk membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tidak hanya keluar rumah ya, dalam hal apapun yang baik ya, itu kita dituntunkan untuk membaca basmalah. Ini sudah kita pernah bicarakan ya, ketika kita dulu berbicara mengenai doa mau tidur itu. Doa mau tidur itu kan ya juga menyebut nama Allah juga, bismika Allahumma ahya wa bismika amu ya. Dengan menyebut namamu ya Allah, ahya aku tidur, dan amu ketika aku mati. Nah, membaca basmalah itu sebenarnya
ya untuk semua hal yang baik-baik itu dianjurkan untuk dimulai dengan membaca basmalah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak mengerjakan apa saja pekerjaan yang baik itu hendaknya dimulai dengan basmalah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan atau perkara yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim ketika kita mau melakukan sesuatu, ya, termasuk ketika kita keluar rumah itu sudah menuntun kita, ya, bahwa apa yang akan kita lakukan dengan keluar rumah itu sesungguhnya kita gantungkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan nama Allah, ini atas nama Allah ini, ya. Tidak sembarangan, ya. Bukan atas mau kita sendiri, ya. Ini atas nama Allah, dengan nama Allah. Nah, implikasinya apa kalau kita itu sudah menyatakan bismillah itu di dalam aktivitas kita sehari-hari? Kalau kita itu di dalam beraktivitas termasuk keluar rumah sudah dengan menyebut nama Allah, itu berarti juga menuntun diri kita di dalam beraktivitas di luar rumah itu juga jangan sampai menyalahi apa yang dikehendaki Allah. Lah coba wong sudah menyatakan bismillah lalu kemudian lungone kok ning Sunan Kuning wis ora ono ya. Wis ora ono. Bismillah mangkat ning Sunan Kuning lho. Ya ndak mungkin toh ya. Tapi kalau misalnya ya, saya yakin mau pergi keluar rumah, mau pergi ke Sunan Kuning kok baca bismillah, insya Allah rak sido. Asal betul-betul sadar mau baca bismillah. Jadi misalnya ya arep ning Sunan Kuning itu niate ya. Wis niat tenan iki. Lah kok sadar arep mangkat eling Gusti Allah, bismillah, yakin ora sido. Selama dia masih mau menyebut nama Allah. Nah, persoalannya apa? Biasanya orang itu kalau perginya maksiat, itu sepanjang kali Gusti Allah. Boro-boro kok baca bismillah. Nah, ini persoalannya. Nah, oleh karena itu, Masya Allah ya, jadi ini tuntunan agama kita itu ketika kita keluar rumah itu sudah disuruh baca bismillah, itu maksudnya apa? Supaya kita ketika pergi itu sudah di dalam kerangka Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Atas nama Allah, dengan nama Allah. Ya. Luar biasa ini. Jadi implikasinya begitu kalau kita betul-betul sadar membaca basmalah ketika kita keluar rumah. Ya. Ya. Jadi insya Allah ya, lalu ketika keluar rumah itu untuk semua hal-hal yang baik, tidak ada hal yang buruk, itu tidak ada. Ya. Karena kita perginya saja sudah atas nama Allah, dengan nama Allah dalam kerangka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Jadi sudah menuntun diri kita itu insya Allah dengan bismillah. Ya. Jadi dengan zikir, ya, kepergian kita itu ingat dalam kerangka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lah kerangka Allah Subhanahu wa taala itu jangan dibayangkan semuanya dalam kerangka ibadah. Oh ini sing maca bismillah nak nang masjid, enggak ya. Apa saja ya, pergi bekerja bismillah, bekerja ya baik, ibadah. Ya. Pergi ke pasar bismillah. Kemana saja bismillah. Ya. Insya Allah tidak akan ke tempat-tempat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam kerangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita keluar rumah dengan membaca basmalah itu
kita sudah menyatakan diri untuk kepergian kita itu dalam kerangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita diminta untuk bertawakal kepada Allah ketika bepergian. Menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan ibu-ibu, orang ketika sudah keluar rumah itu segala hal bisa terjadi. Apalagi kalau konteksnya konteks zaman dulu ketika orang bepergian sangat jauh, ya, melewati padang pasir dengan tantangan yang luar biasa berat. Ya. Oh itu, ya kalau tidak menyerahkan urusannya kepada Allah ya sangat khawatir. Ya. Jangan-jangan ada apa, jangan-jangan ada ini, jangan-jangan tuh banyak sekali itu kekhawatiran itu. Ya. Ya. Dari sisi keselamatan fisik, keselamatan harta benda yang dibawa. Nana dibegal uang ning dalan mbok sangune wis akeh sekalipun entek sengune. Jadi orang pergi butuh sangu misalnya. Nah, kalau dibegal habis sangunya. Ya kan dibegal namun sing dibegal mung duwite lah, nek nyawane barang di pilih nyawa apa bondo ya. Dulu kan begitu biasanya. Pilih nyawa bondo. Ya nak misalnya bondone itu orang masalah, nak nyawane barang dia. Intinya Masya Allah ya, segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi yang kayak begitu jangan dibayangkan hanya zaman dulu, sekarang ini juga sama. Ya. Numpak mobil engko nak tabrakan piye? Numpak pesawat engko nak pesawate tiba piye? Numpak peraune kerem piye ya? Weh, kekhawatiran tetap ada itu loh. Itu kalau kemudian kita tidak menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bertawakal sepenuhnya, bisa rak sido mangkat lunga. Wong haji itu kadang-kadang takut pergi haji itu gara-gara ya takut naik pesawat, ya. Misalnya ya. Bisa jadi itu. Teman saya itu ada pegawai UIN itu dulu, itu dosen itu yang pergi itu berani kalau naiknya pesawatnya itu kalau Garuda. Misalnya Garuda tak berani. Misalnya. Oh, coba. Wani numpak pesawat tapi nak Garuda. Liyane Garuda rak wani soalnya sing liyane Garuda bolak-balik tiba jarine. Khawatir dia. Ya. Nah, coba kayak gitu. Oh, ora usah pesawat, ora usah mobil. Wong mlaku kadang-kadang mlaku lho. Ora mlaku iki ditabrak mobil. Bisa jadi. Mlaku tiba-tiba kebrukan apa jenenge? Wit gede. Jadi makanya ya udah serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Numpak motor, Masya Allah, ini baru saja kejadian kemarin ini ya. Salah satu dosen UIN sudah pensiun tapi sudah usianya sudah 70 tahun. Coba Pak ya Allah. Dari Wahyu Utomo mau ke mana? Jatisari. Ya, Jatisari. Oh, saya juga takziah. Jadi ada dosen yang meninggal di Jatisari. Lah dosen sepuh ini sudah 70 tahun takziah juga. Nah mungkin karena dirinya sendirian di rumah, mungkin tidak nyetir mobil atau apa, naik Gojek, naik Grab, ya padha wae lah aku ora patek anu ya wis naik Grab lah ya, naik Grab wis. Ya. Masya Allah, naik Grab wis banyak ke Jatisari itu ya apa tuh? Di Silayurus itu jatuh karena ada oli. Ya. Sopirnya, drivernya ya, pengemudinya sampai sekarang belum sadar, masih koma. Lah Pak Nasuha ini juga dan kemarin wafat. Masya Allah, hanya gara-gara begitu. Loh itu kalau kita nggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah takut kita mau pergi apa itu nggak berani semua.
Maka kita serahkan urusan itu sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kita itu sudah punya azam, punya kemauan, punya keinginan, punya cita-cita, punya tujuan, punya maksud, punya rencana, ya sudah, segalanya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita lalu tenang. Nah, tentu saja ya tidak kemudian bertawakal dipasrahkan bongkoan dalam pengertian lalu bisa ngawur itu ya tidak. Ya tetap kemudian aturan-aturan apa yang harus dijalankan dipegang. Oh ternyata Masya Allah ini agak lewat ya. Kadang-kadang kalau materinya bisa panjang itu lalu kemudian jadi panjang. Kita tutup sampai di sini dulu, kita sambung besok pagi ya. Jadi sampai pada mana ini? Bertawakal, pasrah, tapi ya tentu saja nanti ada dimensi usaha-usaha nanti kita bicarakan besok pagi ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.